الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Mungkin kajian singkat di malam hari ini akan saya putus sebelum bisa, karena saya ada kepentingan hajat untuk ke Pasuruan. Kemudian perlu dipahami bahwasanya Asyam, negeri yang di dalamnya termasuk Suriah atau Syria, bagian daripada negeri Asyam, ini merupakan tempat yang mendapat keistimewaan di dalam agama kita. Di antaranya Syam, yang di dalamnya sekali lagi Syria atau Suriah, merupakan tempat berkumpulnya umat manusia kelak pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surat Al-Hasyr, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab." Ila Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, min diyari, dari kampung-kampung mereka, di awalil hasyr, pada pengasingan yang pertama, hingga sampai pada ayat ini. Ulama tafsir sekaliber Al-Imam Qurtubi dan ulama tafsir Ibnu Katsir dan seorang alim di dalam tafsir Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dari ayat ini mereka mengambil kesimpulan bahwasanya Syam merupakan tempat perhimpunan manusia. Yahudi dulu dikumpulkan, lalu setelah itu yang lain. Dan ini juga dikuatkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkata di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, "Hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun." Beliau ulang 3 kali. Ke arah ini kalian akan dikumpulkan, ke sini kalian akan dihimpunkan, ke arah ini kalian akan berkumpul. Rugaban, kalian akan dihimpun dalam keadaan mengendarai. Musyadan, kalian dihimpun dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala wujuhikum, dan kalian akan dihimpun dengan menggunakan wajah-wajah. Kata rawi Nabi SAW, tangan beliau mengisyaratkan menuju ke negeri Syam. Hahuna tuhsyar, ke negeri Syam kalian akan dikumpulkan. Oleh sebab itu ikhwani fillah, menjelang hari kiamat
urusan kembali ke negeri ini. Mata-mata umat manusia tertuju ke negeri Syam. Syam itu sekarang ya Palestina, Syria, dan negara-negara samping, Yordan, Libanon. Jelang hari kiamat urusan kembali ke sana dan mata-mata manusia tertuju ke situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tempat yang Allah SWT berikan berkah. Sebetulnya di tempat yang penuh dengan berkah. Nabi-nabi tempatnya di sana. Berarti tempatnya apa? Mana yang lebih besar? Berkah satu daerah diturunkan apa? Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 137 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami pusakakan kepada kaum-kaum yang tertindas, kepada kaum-kaum yang teraniaya, kepada kaum-kaum yang terzalimi. Negeri timur di bawah. Kami pusakakan kepada kaum tersebut tempat yang penuh dengan berkah. Para ulama mengatakan ayat ini dimaksud adalah negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat langsung dari kota Makkah ke langit ke-7. Kenapa panggil dibawa ke mana? Ke mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Syam. Peristiwa Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan bahkan berkahnya negeri Syam di 5 ayat dalam Al-Qur'an di beberapa surat yang berbeda-beda. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi berangkatkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kita berkahi kawasan-kawasan di sekitarnya. Sekitarnya termasuk Syria. Kami berikan berkah kepada Masjidil Aqsa dan kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Besar ayat-ayat kami. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, Nabi Ibrahim mau dibunuh. Begitu pula kaum Lut di negeri Irak. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk menyelamatkan diri sehingga mereka berhijrah dari Irak menuju ke negeri Syam. Begitu pula Sulaiman punya singgasana, letaknya di mana? Di negeri Syam. Begitu pula perjalanan Ratu Saba dari ujung selatan negeri Yaman berpindah ke negeri Syam, dipindah oleh Nabi Sulaiman. Sekian sejarah para nabi di situ. Ini negeri penuh dengan berkah. Akan tetapi ikhwan fillah kita melihat rakyat yang ditindas. Mereka dibantai, laki perempuan dengan sangat janji-janji berupa keamanan, keberkahan, kemakmuran, kelestarian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji. Akan tetapi manusia yang merubah apa? Yang merubah diri mereka sendiri. Dengan menyelisihi Al-Quran, dengan menyelisihi As-Sunnah. Sehingga datang musibah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, muncul kerusakan di langit, di lautan maupun di daratan. Fasad, kerusakan, apapun itu kerusakan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Kita ini
banyak yang kotor tangannya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kemudaratan, kesusahan, kesengsaraan. Linudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka merasakan imbas dari kemaksiatan, efek negatif dari dosa, supaya apa? Kembali. Supaya apa? Insaf. Supaya apa? Rujuk. Supaya apa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia kalau enggak diingatkan lupa. Kita kalau ingat sama Allah, pas lagi susah, tinggal apa? Lupa. Kasih tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Sadar diri, mawas diri. Dengan itu hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, di antara musibah, di antara kemaksiatan, dan di antara kemudaratan yang ada di negeri Syria, misalnya sebagai sarannya sekte Taifah al-Unah, sekte menyimpang, firqah yang sesat, yang disebut dengan apa? Selain itu, lebih spesifik apa? An-Nusairiyah itu sifatnya besar dan bapaknya al-kalb wa al-kalb, anjing anaknya anjing. Besar anaknya Hafidh al-Asad, ayah dan anak sama. Bashar 24 tahun, ayahnya megang Syria sejak mereka merdeka dari Perancis, jajahan Perancis. Kedua-duanya merupakan orang-orang yang menanamkan pemahaman Syiah An-Nusairiyah. Syiah Nusairiyah lebih kuat daripada Rafidhah. Kita pikir Rafidhah ini sudah paling top. Syria ini ikhwan yang fillah sebetulnya nisbah kepada seorang yang bernama Muhammad ibn Nusayr An-Numairi dari Persia pada abad ke-3 Hijriah. Muhammad ibn Nusayr. Dulunya dia Rafidhah. Dulunya dia Ithna Asyari. Dulunya dia Syiah Al-Imamiyah. Amat yang ada di Iran. Syiah Rafidhah, Ithna Asyari. Dia keluar, dia nyempal. Bahkan apa? Al-Imamiyah menyatakan ini firqah sesat. Padahal sama-sama apa? Syiah. Padahal sama-sama apa? Syiah ekstrim. Al-Nusairiyah, Muhammad ibn Nusayr, dia mengaku dirinya sebagai nabi untuk menuju kepada Imamul Muntazar, imam yang mereka tunggu, imam fiktif. Dia menyatakan dirinya sebagai pintu untuk menuju kepada Imam Mahdi, sehingga Muhammad ibn Nusayr mengklaim dia mendapatkan pesan dari Allah, mengklaim dia sebagai pembawa risalah alias nabi. Dia keluar dari Imamiyah, dia keluar dari Rafidhah, dia keluar dari Ithna Asyariyah sampai dia wafat pada tahun 207 dan terus berkembang. Antara ideologi mereka yang pertama, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka anggap bahwasanya Ali adalah Allah. Yang lain lagi, ya'taqiduna bi anna Allah halla fi Ali. Imam Nusairiyah yang lain mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu kepada jasadnya Ali sehingga Ali Anda bisa lihat lahir dan batin.
Secara zahir dia adalah imam besar Ali bin Abi Thalib, tapi secara batin dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ali tidak beranak, berarti Ali tidak dilahirkan. Tidak melahirkan Nabi beranak. Mereka punya zahir dan apa? Batin. Yang lain lagi mengatakan bi anna Ali wahid, thalatha. Ali adalah trinitas, satu dari tiga. Ketika menjajah Syria, mereka menamai Nusairiyah ini dengan Alawiyin, menamai Syiah An-Nusairiyah ini dengan Al-Alawiyah. Kenapa Al-Alawiyah atau Alawiyin? Karena mereka tahu bahwasanya Syiah An-Nusairiyah menuhankan Ali sebagaimana orang-orang Nasara disebut sebagai Masihi karena mereka menuhankan Al-Masih Isa ibn Maryam. Syiah Nusairiyah khalid. Ideologi mereka ini campur baur dari berbagai macam agama. Memutuskan menuhankan Ali. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Alilah yang menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan Salman Al-Farisi. Oleh sebab itu rumus mereka biasanya dengan huruf Ain, Mim, Sin. Rumus hanya berupa manusia yang sudah Ain, Mim, Sin. Ain siapa? Mim, Sin, Salman Al-Farisi. Salah satu sahabat yang selamat dari mereka dari sisi mati amat menyaksikan. Sahab. Mereka meyakini bahwasanya Ali tidak wafat. Mereka meyakini bahwasanya Ali tidak terbunuh. Terus gimana? Mas Gus. Mereka menyatakan bahwasanya Ali tinggal di awal. Halan qaidi. Ruhnya Ali terbebas dari ikatan. Nabi Thalib tinggal di awan. Sehingga orang-orang Nusairiyah ketika melihat awan mengucapkan selamat dengan mengatakan Assalamu alayka ya Abal Hasan. Selamatan kepada Abul Hasan. Ra'du sauquh. Halilintar itu suaranya Ali. Petir itu adalah pacutnya Ali. Kecil kalau dengar ini saja ketawa. Baru kayaknya mirip film-film kartun hayalan. Petir itu suaranya Ali. Halilintar adalah pacutnya.
Tidak hanya menghalalkan ikhwani afidhakumullah yang pengharamannya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, tidak hanya menghalalkan, bal yu'azzimunahu, menghormati minuman keras. Adapun dari sisi syariat tidak sama dengan syariat Islam. Mereka punya lahir, kita punya batin bagi mereka. Bagi kaum Syiah Nusairiyah, apa yang ada pada kita enggak ada terhadap apa yang ada pada mereka. Dari sisi sholat, na'am, mereka punya sholat 5 waktu, 5 sholawat setiap hari, siang dan malam. Mereka sholat 5 waktu, laisa fihi sujud, dan sholatnya mereka tidak ada sujud. Dari satu negeri ke negeri yang lain beda-beda namanya. Di Syria namanya Nusairiyah, di Mesir namanya Ubaidiyah, di tempat yang lain namanya Fatimiyah, di India namanya apa? Bugro. Pernah dengar nama Bugro? Itu sama dengan Nusairiyah. Fatimiyah. Salat 5 waktu, enggak ada sujud. Puasa di bulan Ramadan, makna puasa bagi mereka imtina'an syahwatin nisa'. Makan, minum, rokok, segala macam. Puasa bagi mereka apa? Zakat, la yarawna zakat al-masyru'ah. Ibadah zakat, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Tidak ada bagi mereka zakat yang disyariatkan di dalam agama kita. Bagi mereka zakat adalah yadfa'una ila masyayikhihim, harta yang mereka berikan kepada guru, harta yang mereka berikan kepada ulama, harta yang mereka berikan kepada yang mereka anggap imam, harta yang mereka berikan kepada tokoh agama. Ya tentu dari golongan apa? Berapa jumlahnya? Dari khumus mereka keluarkan 1/5. Diberikan kepada siapa? Tokoh-tokoh Syariah kaya raya, liburan berangkat ke Amerika, Eropa, bahkan zakat masyarakatnya harus diberikan kepada dia. Siapa ini? Al-Hajj. Haji mereka adalah kekufuran. Kenapa? Karena ketika Anda berangkat ke Mekah, Anda berangkat ke Masjidil Haram, sama seperti Anda menyembah. Bagi mereka yang berangkat ke Masjidil Haram, hajinya kaum muslimin dihukumi kafir. Kita menyembah apa? Berhala. Dianggap kita menyembah patung. Haji. Ada mereka haji apa itu? Namanya haji kan bahasa Arabnya bepergian. Berarti apa? Wanita bagi mereka rendah. Wanita bagi mereka hina. Pada ajaran An-Nusairiyah, wanita tidak menerima warisan. Hanya laki-lakinya saja. Ini mirip ajaran siapa? Ajaran siapa? Agama? Hindu. Hindu wanitanya tidak ada. Dapat warisan. Bahkan diambil laki yang paling tua. Tidak ada apresiasi kepada kaum wanita sama sekali.
mereka ini kaum Syiah Nusairiyah, Syiah Al-Batiniyah, akfar minal Yahudi wan Nasara, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Syekhul Islam akfar minal Yahudi wan Nasara, kufur daripada Yahudi. Akfar min katsirin minal musyrikin, kata beliau. Lebih daripada banyaknya kaum musyrikin. Bal dararuhum a'zam min dararil kuffaril muharibin. Tidak ada sejak rezimnya Hafid al-Asad dan Bashar al-Asad bertanggung jawab atas jatuhnya korban, wafatnya, meninggalnya ribuan rakyat Syria. Sehingga mereka terpaksa eksodus ke negeri barat. Dan mereka ditampung pada yayasan-yayasan. Ditampung oleh kaum misionaris. Mereka anggap ini ladang at-tansir. Bisa masuk masjid-masjid lulu lantah dengan tanah, dengan alat-alat berat. Rezimnya Bashar, Al-Quran dinodai, kaum wanitanya, kehormatan mereka dijatuhkan. Mereka dikurung di penjara Zendaya 20 tahun. Bahkan ada yang tidak melihat matahari selama itu. Penjara bawah tanah. Prajuritnya Bashar al-Assad yang tidak sesuai dengan aturan mereka, yang tidak sesuai dengan kebijakan mereka, disingkirkan, disiksa.
Mal'un wal kafir wa ibn kafir. Bashar al-Asad, anaknya Hafid al-Asad adalah orang yang terlaknat dari anaknya orang yang terlaknat. Mereka sedikit dibandingkan rakyat sini. Tapi jabatan-jabatan penting di tangan mereka, persenjataan di tangan mereka. Maka berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Permisalan seorang mukmin di dalam hal kasih sayang, kecintaan, pelas kasih, karena dari jasadil wahid, seperti satu jasad. Tidak istaga min mu'adu tada'a lahu bisahari wal humma. Kalau jasad kita ada yang sakit di satu anggota badan saja, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit itu. Inilah permisalan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka kita senang dengan kebahagiaan kaum muslimin, dan kita bersedih, kita menangis dengan musibahnya kaum muslimin. Walaupun sekali lagi bukan berarti kita kemudian membenarkan perbuatan-perbuatan yang ada di sana sampai kita tahu yang memberontak ini sekarang apa ideologinya. Karena HTS, Hayat Tahrir Syria, Asad Nabi Abdul Muttalib ila Makkah. Sang kakek yaitu Abdul Muttalib kemudian mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Makkah setelah wafat ibunya di mana? Di Al-Abwa. Ibunya Rasulullah SAW wafat di daerah Al-Abwa yang lebih dekat dengan kota Madinah. Maka sang kakek kanat masyairul hanu fi fuadihi, dan perasaan kasih sayang kakek darbu nahwa ila hafidihi al-yatim alladhi usiba bi musabin jadidin naka al-juruh al-qadimah. Kata Syekh, baru saja tertimpa dengan musibah yang baru, sudah lahir
faraqqa alaihi riqatan lam yariquha ala ahad. Maka sang kakek dengan kasih sayang yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain di antara anak-anaknya. Fakana la yada'uhu li wahdatihi al-mafruḍah. Sang kakek tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian, selalu didampingi. Bal yu'thiruhu ala auladi, bahkan melebihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa saja, melebihi daripada anak-anak. Nah, ini memang sesuatu yang sangat menarik sekaligus menggelikan. Tapi memang faktanya seperti itu. Kakek dan nenek daripada itu. Kenapa? Kalau satu rumah bayi nangis, paling pekat. Ada syaratnya. Apalagi ke Umi. Kalau dia beli yang berjudes, yang jajan es, yang gak jelas, jangan dihabisin semua, disisakan. Tapi coba kalau minta sama nenek, kakek, gak ada syarat. Mana yang lebih ikhlas berarti? Nah, memang fakta mengatakan dan fakta memang seperti itu. Mungkin saja hubungan komunikasi antara ibu dengan anaknya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah anak melahirkan cucu, durasi video call ini semakin apa? Semakin sering. Karena nenek bisa manjakan cucunya, kasih sayangnya lebih daripada anak. Terbukti. Begitu pula kakek Rasulullah SAW Abdul Muthalib betul-betul cinta melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Bahkan di dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, kana li Abdul Muthalib farashun fi dhillil Ka'bah, firashun fi dhillil Ka'bah. Abdul Muthalib kakek punya permadani di piring Ka'bah, di naungan Ka'bah. Abdul Muthalib Sayyidu Quraisy pemimpinnya kok. Punya tempat khusus di piringnya Ka'bah, di naungan Ka'bah. Nah, bagaimana banu yajlisuna haulahu hatta yakhruja ilaih. Anak-anak dari Abdul Muthalib mereka juga duduk di sekitar permadani ini. Gak ada yang berani nginjek. Mereka main-main, ikut juga anak-anaknya Abdul Muthalib di sekitar permadani. Sampai Abdul Muthalib keluar. Wala ahadun yajlis alaihi ijlalan lahu, dan gak ada satupun yang berani untuk duduk di permadani itu, di singgasana itu, di tempat tersebut, penghormatan kepada Abdul Muthalib Sayyidu Quraisy, pemimpinnya suku Quraisy. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yajlis alaihi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang ke serambi dan kalau sudah datang ke piring Ka'bah, kalau sudah datang ke naungan Ka'bah, beliau duduk di atas permadani itu. Ya'uduhu amam liyuakhiru. Dan pemandangan seperti itu, paman-pamannya Nabi SAW nahan dia, pegang dia, jangan di situ, jangan dulu di sana, ini bedanya kakek, ini bentuk, bapak tenang, jangan main-main. Ditahan oleh paman-pamannya Nabi SAW supaya nggak di sana. Karena Abdul Muthalib idza ra'a dzalika minhum, ketika Abdul Muthalib keluar dan melihat anak-anaknya Abdul Muthalib berusaha untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW sang cucu, kemudian mengatakan, da'u ibni hada, biarkan anakku ini. Maksudnya apa? Cucu, biarkan cucuku ini. Wallahi inna lahu sunan, demi Allah dia
dia punya urusannya sendiri. Anak ini akan punya urusan yang besar. Biarkan dia. Wajah jenis maaf. Maka sang kakek ini duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah sallallahu alaihi. Bahkan dielus-elus punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Wa yukhallihi ma yarahu yasma. Dan dibiarkan oleh Abdul Muttalib dia berbuat apa saja yang dia mau. Cinta sang kakek kepada sahabat. Kemudian kata Syekh Barak, wali thamani sanawat wa syahrin wa asyratu ayyam min umrihi. Kemudian setelah berjalan dan ketika Nabi SAW sudah berumur 8 tahun 2 bulan lebih 10 hari. 8 tahun 2 bulan lebih 10 hari. Rasulullah SAW lahir kemudian langsung dibawa ke Bani Sa'ad. Tak kumpul dengan ibu, tak kumpul dengan keluarganya suku Quraisy. Tinggal di Taif. Perjalanan naik bis sekarang mungkin 2 jam setengah. Dan Rasulullah tinggal di Badui selama 4 tahun. Setelah dibelah dadanya, ibu asuhan takut ada apa-apa di badan. Di pangkuan sang ibu hanya 2 tahun saja. Pindah ke pangkuan sang kakek baru 2 tahun. Kakeknya apa? Kemudian musibah yang dihadapi oleh Nabi sejak masa kecilnya. Tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib di Makkah. Nabi SAW berumur 8 tahun 2 bulan lebih 10 hari. Wafatlah kakeknya Abdul Muttalib di kota Makkah. Wa ra'a qabla wafatihi, dan sebelum wafat Abdul Muttalib ya'had bi kafalati hafidihi, menyerahkan asuhan Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Hanya diberikan kepada paman, dan Abdul Muttalib memberikan kepada siapa? Asuhannya siapa? Abu Thalib. Kenapa enggak dikasih dia? Ada Bakar, ada Aji, ada yang lain. Kepada Abu Thalib. Ada Hamzah. Ada siapa lagi? Al-Abbas. Hamzah yang nanti menjadi apa? Asadullah sebenarnya umum. Ada Abbas. Kenapa mau dikasih kepada Abu Thalib? Ada yang tahu jawabannya? Karena Abu Thalib saudaranya, ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebapak seibu, yang lainnya saudara sebapak, bukan saudara kan kandung. Karena Abdul Muttalib punya 10 anak dari ibu-ibu yang berbeda. Yang satu ibu Abdullah, ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula Abu Thalib dan Az-Zubair. Tahu, jeli, tangkas, faham. Yang diberikan kepada jalur apa? Seayah, seibu. Ini adalah saudara dari Abdullah yang lahir dari rahim yang sama. Insya Allah apa? Lebih maksimal di dalam apa? Penjagaan. Lebih maksimal dalam apa? Perlindungan. Lebih maksimal dalam apa? Siapa namanya Abu Thalib? Abu Thalib ini kunyahnya, bukan namanya. Abu Thalib namanya siapa? Abdu Manaf. Dikenal dengan sebutan Abu Thalib, yang merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib dan Az-Zubair. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.